Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat beribadah di dalam minggu yang ketujuh setelah Trinitatis. Melalui kesempatan ini kita hendak disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Engkau melihara kami sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kami bersama-sama bersekutu di tengah-tengah keluarga kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahulu Engkau kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat layak menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini firman Tuhan yang hendak menyapa kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat 35. Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah kelompok paduan suara terdapat 4 jenis macam suara, dan penyanyi-penyanyi itu juga memiliki suara yang berbeda berdasarkan tinggi rendahnya. Maka yang satu terhadap yang lain tidak boleh menonjolkan suaranya, tetapi harus ada harmoni keserasian, dan hanya ada satu nada dasar di dalam paduan suara itu. Kalau dia C sama dengan Do, maka semuanya akan C sama dengan Do. D sama dengan Do, semua akan sama. G sama dengan Do, demikian pula. Maka semuanya akan sama, tidak dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam misi Kristus, maka ada satu nada dasar yang harus kita miliki di dalam misi Kristus ini. Apakah itu? Maka di dalam misi Kristus itu harus dimiliki dan diawali dengan kasih. Kasih adalah satu nada dasar di dalam misi Kristus yang harus dipegang oleh setiap orang-orang yang percaya.
Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 berkata, iman, pengharapan, dan kasih, maka yang lebih besar, yang paling besar di antaranya adalah kasih. Maka kasih lebih besar, lebih utama, dan kasih harus dimiliki oleh setiap orang. Filosofi salib mengajarkan kepada kita bahwa salib vertikal dan horizontal. Vertikal mengajarkan akan kasih terhadap Tuhan Allah, dan horizontal mengajarkan kasih terhadap sesama umat manusia. Dan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40 dikatakan juga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama umat manusia, yaitu kasih yang horizontal. Dalam hal ini, maka kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Dalam nats firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus mengatakan tentang perintah baru. Di dalam tema GKPI dikatakan kasih sebagai perintah baru. Perkataan Tuhan Yesus ini disampaikannya di hadapan murid-muridnya. Dan ketika dia hendak mengalami penderitaan, ketika dia hendak disalibkan, ada beberapa hal penekanan di dalam nats firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-31 sampai 33, dikatakan dari awal bahwa tentang penekanan Yudas. Ini dapat juga kita lihat dalam cerita-cerita dalam ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa Yudas yang akan mengkhianatinya mengajarkan kepada para murid, mencontohkan kepada para murid tentang arti sebuah kesetiaan dalam mengikut Yesus. Sehingga perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 31 dimulai dengan bahwa anak manusia akan dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Artinya tentang kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut di dalam hukum Taurat, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Bahkan dikatakan juga di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11 tentang hal itu, bahwa memuliakan Allah, dan juga karena Yesus Kristus telah menyatakan dirinya dan kita harus meneladaninya. Di dalam hukum Taurat itu dikatakan bahwa kasih Tuhan Allah, bagaimana kita mengasihi Allah, yaitu dengan ketaatan kita. Dikatakan juga tadi di dalam Matius pasal 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Artinya kita mengasihi Allah dengan ketulusan hati kita. Maka dikatakan juga di dalam ayat 33, kamu akan mencari aku. Perkataan ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu harus tulus, ikhlas, sehingga tidak ada penyesalan seperti yang dialami oleh Yudas. Sehingga kasih kepada Allah itu harus benar-benar dengan ketulusan hati kita. Maka hal itu harus kita tunjukkan melalui ketaatan kita, melalui ibadah kita, melalui penyembahan kita, melalui persembahan kita. Sehingga Allah itu menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah dengan setia. Kita taat, kita benar-benar setia kepada Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Inilah yang menunjukkan bahwa kita hidup di dalam iman, kita bertumbuh, kita mengasihi Allah. Itu menandakan bahwa kita memuliakan Dia di dalam kehidupan kita, baik di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan perbuatan kita. Yang kedua yaitu mengasihi sesama umat manusia. Di dalam 1 Yohanes dikatakan,
Jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita telah berdusta. Yesus telah mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Itulah yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita layak disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus di dalam segenap kehidupan kita, melalui perilaku kita yang saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kita hidup di dalam kasih, mengasihi saudara kita. Maka jikalau saudara kita mengalami kesalahan, saudara kita memiliki kesalahan, maka kita harus menegur dan memperbaikinya. Jangan kita justru membenci atau mencemoohnya. Maka kita dengan penuh kesabaran. Demikian juga ketika kita memiliki saudara kita yang maju di dalam bisnisnya, maka kita harus mendoakan dia, saling mendukung dia. Jangan kita mendengki, kita iri. Kita berkata dalam hati kita, tabu mai. Jangan kita cemburu kepada orang lain. Kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Terlebih lagi sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah gereja. Mengasihi. Jikalau ada saudara kita di dalam pelayanan, mari kita dukung. Jikalau ada saudara kita di dalam pergumulannya, mari kita bantu. Itulah sebagai suatu kesatuan tubuh Kristus. Dikatakan juga bahwa kamu adalah tubuh Kristus dan dia adalah kepala. Maka semua anggota harus saling dan saling berkaitan, saling membantu, saling menolong. Bagaimana kita peduli antara satu dengan yang lain, saling membangun antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang membenci, tidak ada yang mendendam, tidak ada yang mendengki, tidak ada yang sombong. Sama dengan satu nada dasar dalam hidup misi Kristus, yaitu kasih. Tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih melengking antara satu dengan yang lain. Tetapi semuanya sama. Tuhan Yesus mengajari tentang kasih. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kasih itu murah hati. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Dia tidak bermegahkan diri. Dia tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan tidak bersukacita atas ketidakadilan. Tetapi kasih itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Karena itulah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, marilah kita hidup penuh dengan kasih. Di tengah-tengah persekutuan kita di gereja, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, sehingga menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Kristus karena kita hidup di dalam kasih. Sungguh indah orang yang hidup di dalam kasih. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana mungkin kasih menyimpan kesalahan orang lain sementara kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang lain, maka kita harus benar-benar mengampuni. Maka kita juga tidak boleh sombong, maka kita juga harus berbagi antara satu dengan yang lain. Peduli, Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan bagaimana kita hidup di dalam kasih terhadap sesama, itulah salib Kristus. Hubungan yang vertikal, hubungan kepada Allah, yaitu ketaatan, kesetiaan, dan hubungan terhadap sesama adalah saling berbagi antara satu dengan yang lain. Itulah kasih itu di dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengajarkan itu kepada kita. Itulah arti salib itu. Begitu penting bagi kita. Itulah perintah Tuhan Yesus ketika dia melayani, ketika dia hendak
menderita dan bahkan terangkat ke surga, dia selalu mengingatkan kepada kita untuk kasih. Kasih adalah nada dasar di dalam misi Kristus. Kita saling mengasihi dan terutama mengasihi Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam kehidupan kami. Untuk kami saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Hidup di dalam kasih. Dan juga hidup di dalam kasih terhadap Tuhan Allah. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami harus mengasihi. Dengan ketulusan, keikhlasan kami. Sehingga semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong tuntun dunia ini Tuhan sehingga hidup di dalam kasih. Hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kasih Kristus selalu tinggal di dalam hidup kami. Terutama di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Tengah-tengah keluarga kami, kehidupan kami semuanya. Biarlah kiranya Tuhan kami hidup di dalam kasih Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berkati juga persekutuan kami. Engkau berkati keluarga pekerjaan kami. Sehingga semuanya itu Tuhan hidup karena kasih kemurahan Tuhan. Sehingga kami juga saling mengasihi dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari akan dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan sehingga kami hidup layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.